Halo, shalom teman-teman. Ketemu lagi dengan Mary di kegiatan Mari Belajar Alkitab Online ya. Nah, hari ini topik kita tentang Allah Perjanjian. Nah, di topik Allah Perjanjian ini kita akan membahas tentang adalah cara Allah mau mengajarkan ciptaannya bagaimana bisa tinggal di bumi. Oke, kita akan masuk. Sebelum ini kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna, pembimbingan-Mu, sehingga kami boleh makin hari belajar tahu tentang firman, hidup dalam firman, melakukan ketaatannya, dan kami boleh makin lama kami boleh menjadi apa yang sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, teman-teman, Bapak Ibu kasihan Tuhan, selamat datang lagi. Jadi di minggu sebelumnya kita belajar tentang Allah pencipta, dan kali ini adalah Allah perjanjian. Ini semuanya masuk ke dalam seri mengenal Allah yang hebat. Adapun bahan ini saya buat dan kebetulan saya juga melayani di GPKD Sion. Dan ini sumbernya kita ambil dari buku Kebenaran Kerajaan Allah Sungguh Hebat. Ini ya bukunya ya yang diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Kita biasanya juga dikenal sebagai Every Home Indonesia. Kemudian juga ada satu buku lagi, mungkin cuma dua ya, kata teman-teman kenapa cuma dua gitu ya. Ini adalah sumber buku Jelajah Alkitab Studi, kitab Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dari Ministry Park Jong Duk. Itu adalah kongsian antara Paideon Minister Partner dengan Ezra Nehemiah Mission. Oke. Kita akan masuk ke dalam topik kita hari ini. Saya taruh ini sebagai kesimpulan di Allah Pencipta Jumat yang lalu. Saya katakan tentang Allah menciptakan segala sesuatu tuh dengan rencana yang teratur, kualitasnya kudus, mulia, dan murni. Jadi ada rencana, ada keteraturan, dan secara kualitasnya pun luar biasa, mulia dan murni. Dan yang kedua, Allah ketika menciptakan sesuatu, dia memiliki tujuan untuk setiap ciptaannya. Seperti keberadaan matahari, bulan, dan bintang, keberadaan tumbuh-tumbuhan hijau, pohon berbuah, binatang-binatang ya, terus juga manusia. Semua ada tujuannya. Kemudian ketiga, Allah itu mengasihi setiap ciptaannya. Ketika dia menciptakan, dia ciptakan dengan kasih, bukan asal-asalan karena lucu dan lain sebagainya, bukan. Dan karena kasihnya, dia memperhatikan dan selalu mengikuti setiap kegiatan kehidupan di bumi. Bahkan batu yang terkecil pun, pohon bakung di padang, burung pipit di udara, itu walaupun sepertinya tidak memiliki hal yang bernilai banget ya buat kita manusia, tetapi Alkitab mencatat dari batu-batu itu satu Alkitab mengatakan Tuhan bisa bikin batu-batu itu jadi orang-orang untuk yang menyembah Dia. Mungkin terus kemudian bunga bakung di padang didandani lebih indah dari jubahnya Salomo. Burung pipit di udara tidak menanam, tapi dia bisa makan, nggak dia dipelihara, luar biasa bukan? Itu bukti bahwa dia Allah itu selalu memperhatikan setiap kegiatan kehidupan di bumi, ya termasuk manusia. Dan kita bisa lihat di Yeremia 7 ayat 23, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku. Yang Allah minta, dengarkan suaraku Allah. Maka aku akan menjadi Allahmu ketika kita mendengarkan suara Allah.
Dan kita tuh Allah akan menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, Allah minta berikutnya adalah ikuti semua jalan yang diperintahkan Allah kepada kita. Supaya apa? Ketika kita mengikutinya, manusia mendapat kebahagiaan. Kamu akan berbahagia. Dan inilah yang menjadi contohnya, bukan contoh lagi ya. Allah berjanji kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 1 sampai 8. Ketika di Taman di Eden, Adam dan Hawa, Allah hanya memberikan perintah penugasan. Mereka gagal untuk mendengar suara Allah dan melakukan perintahnya, sehingga Allah menghabisi seluruh ciptaan waktu itu. Tapi ditinggalin sedikit-sedikit sebagai ininya ya, supaya untuk berkembang biak dan memenuhi bumi berikutnya. Gak semuanya. Nuh mendapat kasih Allah. Dia mendapat kasih Allah. Kemudian Nuh dengan anak-anaknya, istrinya, keluarganya semua dapat. Juga binatang-binatang, ada yang sepasang, ada yang 7 pasang. Itu Tuhan pasti udah punya fungsi-fungsi, tujuan-tujuan. Dan itu pun Allah tidak berjanji sedemikian detailnya berkembang biak memenuhi bumi, mungkin hanya itu. Tetapi yang Tuhan mau waktu yang saya boleh catat di sini, Kejadian 12 ayat 1 sampai 8, Allah berjanji kepada Abram, belum jadi Abraham ya. Nah, dia akan dijadikan bangsa yang besar. Dia dianggap sebagai pengganti si Adam yang gagal. Nuh sebagai kendaraan untuk membawa Abram dijadikan bangsa yang besar. Kedua, Allah itu berjanji memberkati Abram dan kehidupannya, keluarganya, dan menjadikan nama Abram itu masyhur, terkenal. Karena dia menjadi berkat. Kenapa dia menjadi masyhur? Karena dia menjadi berkat. Dan ketiga, karena dia terkenal, orang-orang yang mendengarkan kata Abraham, orang-orang yang berlaku tunduk dan taat kepada perintah Allahnya Abraham, dia juga akan mendapat berkat. Nanti akan ada buktinya. Orang-orang yang mendapat kutuk karena mengutuki Abraham, ya, orang-orang yang jahat sama Abraham, Allah menjadi perisainya kan. Nah, dia kan juga mendapat kutuk. Sebegitu hebatnya Allah menyeting, Allah ingin Abraham itu berhasil menjadi pengganti Adam. Allah ingin manusia mengenal dia secara benar. Dan satu-satunya orang, ya, hanya Abraham yang bertemu secara fisik ya. Yang lainnya setelah itu Musa pun minta melihat mukanya, nggak boleh, cuma kasih punggung ya. Nah, ada alasan kenapa Allah itu membuat perjanjiannya. Pertama, Allah itu pengen memastikan bahwa manusia yang ditunjuknya itu sungguh mempunyai fungsi, sungguh berfungsi ya, sudah dilakukan, dibentuk, ditunjuk, berfungsi dan menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Ketika Allah menunjuk Abraham, dia ingin Abraham itu sungguh berfungsi dan Abraham melakukan tugasnya. Sama seperti juga Allah menunjuk Bapak Ibu, teman-teman, dan saya juga. Kita harus berfungsi dan melakukan tugas kita yang dapat dari Allah itu dengan sempurna. Kedua, Allah tuh tahu banget bahwa tuh manusia akan menemukan banyak kesulitan selama di bumi. Allah tahu. Maka Allah itu membuat perintah, firman. Supaya apa? Kita tuh dapat firman itu tuh bekal bagi kita, guidance, pembimbingan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan di bumi ya.
Nah, ada dua hal yang kita bisa lihat. Ini yang warna abu-abu dan warna pink. Hal apa saja yang terdapat di bumi? Yang abu-abu ini saya tulis ada 1 percabulan, 2 keserakahan, 3 kesombongan, kemalasan, kemarahan, kerakusan, iri hati. Inilah esensinya yang ada di bumi. Kenapa bisa begitu? Ingat Bapak Ibu, Kejadian 1 ayat 1 atau 2 dikatakan bahwa bumi tidak berbentuk, gelap dan roh Allah melayang-layang. Nggak ada apapun, membuat orang bingung. Nanti kita akan buktikan. Tetapi ketika bumi sudah berisi firman-firmannya, ketika Allah berfirman, Kejadian 1 dong, Allah menciptakan apa tuh, tumbuhan, terang, misalkan cakrawala, lautan, dengan firman. Ketika Allah memberikan firman, itulah yang membuat bumi itu terlihat berbentuk dan sangat indah, bagus. Jadi ketika itu pula yang terjadi ketika manusia yang tinggal di bumi, tinggal di dalam firman, memposisikan firman di dalam kehidupannya, sehingga kehidupannya akan menjadi indah. Apa yang ada dari firman, esensi dari firman, buah-buah roh, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri, kelemah lembutan, kasih, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ini yang ada. Nah, kita akan masuk secara cepat. Ketika Allah memberitakan firman-Nya, Allah terutama sekali ingin mengajarkan kebenaran. Kebenaran atas firman. Bagaimana kita harus hidup di dalam bumi ini. Ketika kita tahu yang benar, lalu kita akan menemukan pernyataan kesalahan. Oh, ini. Lalu dari kita menemukan pernyataan kesalahan, kita akan mampu memperbaiki kelakuan. Setelah kita dapat memperbaiki kelakuan, baru kita dapat dididik di dalam kebenaran itu. Dan kembali lagi kepada kebenaran. Jadi firman Tuhan itu sangat banyak kebenaran. Firman Tuhan hanya satu, Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Allah itu yang memiliki kehidupan. Dan otomatis itu satu setnya itu yang ada di Alkitab itu banyak sekali kebenaran yang harus kita ikuti, banyak bagian dan kompleks ya. Misalnya mengajarkan kebenaran tentang kasih, karena kalau orang nggak hidup dengan kasih akan membuat dirinya kosong. Tadi kan dibilang cabul, tadi apalagi ya, iri hati, serakah kepada dirinya sendiri, bingung kan. Tetapi ketika kita mendapat, anggap aja itu kasih, kita belajar tentang kebenaran atas kasih itu, lalu kita jadi tahu, oh ternyata ketika kita lagi bertindak misalnya cabul, nah misalnya itu berarti kita tidak melakukan kasih. Misalnya cabul, misalnya gimana ya, ya anggaplah misalnya saya melihat seorang terlihat ganteng karena saya cewek, saya laki-laki ganteng, dan saya berpikiran yang cabul, yang tidak benar. Ketika saya berpikir itu, saya udah pastinya tidak punya kasih. Saya tidak punya kasih buat orang lain, hanya kasih kepada diri saya sendiri. Karena saya berpikir demikian, itu akan membuat sikap saya kepada orang itu menjadi tidak sopan. Dan itu adalah kesalahan. Ketika tidak sopan, orang yang diperlakukan itu akan merasa tidak nyaman, ya kan? Dan ketika saya tahu saya harus memberi kasih kepada orang itu, dan ternyata perbuatan cabul saya tidak benar, nah saya harus
memperbaikinya dengan cara gimana? Oh, melihat sosok cowok yang itu, oh dia orang yang baik, orang yang kebapaan, penuh kasih, punya banyak rencana, dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasanya, dan dia menjadi berkat buat orang lain, itu kan. Lalu setelah saya bisa memperbaiki diri saya, lalu saya juga memperbaiki keputusan-keputusan kehidupan yang, dan saya tidak lagi berpikir cabul. Seperti itulah contoh. Tapi itu kan baru satu, masih ada lainnya. Jadi ketika firman Tuhan dikasih, ada banyak topik, banyak setting, aturan-aturan yang kebenaran yang harus kita kerjakan. Dan kita akan bergerak secara bertahap dari yang paling rendah menjadi yang makin tinggi tingkatannya. Itu ada di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Dan hal ini yang membuat kita, orang-orang yang mengenal firman Tuhan, diandaikan dikatakan sebagai orang pandai, bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu, fondasi batu. Kalau hujan banjir datang tetap kokoh. Hujan banjir itu kesulitan. Tetapi kalau orang bodoh itu mendengarkan perkataan Allah, gak mau melakukannya. Dia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ini di Matius 7 ayat 2 menulis demikian. Ini seperti yang kita boleh dengar ada di YouTube itu banyak sekelompok orang lain yang nggak pernah belajar firman, nggak tahu firman, dan bukan orang Kristen juga, belajar tentang Alkitab. Ya puji Tuhan, Bob, oke saja, tetapi mereka belajar dalam rangka untuk mengkonfrontasi, menemukan satu mana nih yang salah, lalu mereka akan bilang punya dia yang benar. Itu sangat aneh, bukan? Kenapa dibilang bodoh juga? Apa yang mereka lakukan itu seperti membuang-buang waktu. Sebenarnya dalam rangka agar semua orang boleh mengikuti dia. Orang-orang biar dia jadi orang yang panutan, orang yang masyhur gitu ya. Dia ingin banyak orang mengikuti dia. Padahal itu adalah kegiatan yang sangat tidak berguna. Lain halnya juga lagi ada orang Kristen sendiri yang udah bertahun-tahun belajar firman, ke gereja tiap minggu, udah deh baptis, udah pelayanan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika mendengar firman, didengar di level-level tertentu, kita akan menemukan orang-orang, saya juga akan menemukan bagaimana kebenaran firman itu sepertinya sulit untuk dilakukan. Dan kita akan dihadapkan pada pertanyaan, melakukan atau tidak melakukan. Dan ketika keputusan kita tidak melakukan, kita itu juga sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi, tadi dibilang, hidup di dunia ini adalah kehidupan yang di bumi ini tuh sangat banyak amat banget kesulitannya. Karena kan bumi ini tanpa firman itu tadi apa? Gagal, lemah ya. Dia tidak akan membuat orang berlaku taat. Kehidupan bumi yang tanpa firman, dia akan membuat hidup ini kosong, berantakan, membingungkan, kacau. Tidak tahu firman. Atau tidak suka firman. Tahu firman tapi tidak mau melakukannya. Karena merasa terkekang. Dan inilah yang membuat orang menjadi bodoh. Berlaku bodoh. Bukan menjadi bodoh, berlaku bodoh. Lalu bukti kehidupan yang di bumi yang lemah dan gagal tanpa firman ini, yang isinya ini 7 tadi, kita akan melihat contohnya tuh banyak banget. Bagaimana kehidupan yang lemah dan gagal ini saya bilang
membuat kita nggak bisa hidup di bawah perjanjian Allah. Sangat kasihan, bukan? Nah, pertama bagaimana Hawa itu terperdaya sama tipuan iblis. Kamu mau nggak? Gitu kan? Memang iblis nggak ngomong seperti itu. Tapi kata-kata iblis membuat Hawa tergoda. Dia pengen seperti Allah. Akhirnya pengen tahu seperti yang Allah rasakan. Lalu setelah dia jatuh dalam dosa, lalu dia juga memperdaya suaminya. Lalu Kain membunuh adiknya setelah mereka akhirnya diusir. Mereka punya anak. Kain membunuh adiknya Habel karena masalah iri hati. Persembahan Habel itu diterima Allah, Kain enggak. Dan sangat membingungkan karena Kain hidup tidak dalam firman. Kain nggak bisa melihat, mencari suatu penjelasan mengapa Allah itu tidak menyukai persembahannya. Kain hanya memusingkan, oh Habel itu bikin gua sebel. Habel itu membuat gua kesal, iri hati, sehingga Kain membunuh Habel. Ketiga, waktu itu Sarah pasti kan Allah udah bilang, Abraham, kamu akan punya anak, kamu akan jadi punya keturunan yang banyak. Tapi kapan? Udah umurnya udah tua nih. Lalu Sarah dengan kesombongannya mungkin, dengan kekuatan yang dia miliki, udahlah gue punya pundik, kasih sama si Abraham. Mungkin Sarah marah, mungkin ya dari pikiran saya. Sarah marah karena Allah tuh kok janji kasih anak nggak kelihatan. Jadi dia pengen terabas cepat. Akhirnya ketika berhasil yang dilakukannya, untung Allah nggak ngambek ya, nggak marah sama Sarah, membiarkan akhirnya hukum alam terjadi. Hagar pun punya anak, dan Hagar melihat rendah majikannya Sarah. Sarah menjadi sedih lagi. Padahal dia tadi ingin membantu supaya Abraham punya keturunan. Dan kelima, dia minta tolong lagi. Sarah ngomong sama Abraham bilang silakan. Dia yang punya otoritas. Sarah kemudian menindas Hagar. Ketika dia menindas Hagar, karena apa? Hagar dia marah. Sarahnya udah marah sama si Hagar. Ini si Hagar nggak pantas. Ini ya gambarnya. Begitu banyak kehidupan, kesulitan hidup di bumi ini membuat lemah dan gagal. Tanpa firman, orang akan menjadi lemah dan gagal. Lalu apa sih sebenarnya yang menjadi perintah Allah bagi setiap manusia? 1 Petrus 5 ayat 1-11 saya ringkas menjadi 3 hal. 1, untuk menggembalakan domba dengan tidak paksaan. Bagaimana caranya? Supaya pemimpin harus menjadi contoh dan teladan. Lihat gambar di sebelahnya. Kita mungkin akan sulit bicara ya sama gembala-gembala ini, sulit banget. Misalnya ini dikasih nama si A, domba A, kamu udah makan, kamu nggak boleh kesini, nggak boleh gitu. Pasti susah kan? Dia kasih jawaban cuman gitu doang kali ya. Nggak bisa gitu kita bilang, kamu harus gini, nggak bisa. Hanya komunikasi yang sangat amat terbatas yang bisa dilakukan. Jadi dengan keterbatasan itu, pemimpin berkomunikasinya, mengembalakannya dengan cara apa? Menjadi contoh dan teladan. Kedua, orang muda harus tunduk kepada orang-orang tua. Walaupun orang-orang muda ini ya udah pasti kan mereka kan posisinya di atas, yang tua akan ke bawah. Karena apa? Ketidakmampuan atau keterbatasan kemampuan fisik dan lain sebagainya. Kepandaian, kan orang-orang muda yang lebih udah update kan. Nah, tapi bagaimana orang-orang muda itu harus merendahkan diri dan nggak berlaku congkak, merasa sombong karena lebih pintar gitu ya daripada orang tua. 3,
Setiap orang harus merendahkan dirinya di bawah tangan yang kuat. Siapapun, yang tua, yang muda, harus merendahkan dirinya di bawah tangan yang kuat. Karena tiba waktunya, tangan Tuhan yang kuat itu yang akan meninggikannya. Kita akan ingat kisah Allah mempermainkan Firaun. Ini bahasa saya ya. Allah mempermainkan Firaun dengan tangannya yang kuat itu. 10 tulang. Bagaimana Firaun begitu beraninya hendak melawan Allah, dan dia menolak segala macam yang Allah sudah tunjukkan melalui Musa dan Harun. Firaun tetap dengan keputusannya. Gak boleh orang-orang Mesir itu pergi beribadah. Sampai di tulah terakhir 10, akhirnya Firaun memberikan orang Israel boleh keluar. Lalu banyak orang-orang Mesir jadi takut ya, jadi kenal Tuhan juga orang Mesir itu. Dikasihlah emas perak, kain-kain, baju-baju semua yang mahal buat mereka. Luar biasa ya, duit juga dikasih. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Hidup di bawah keinginan Roh supaya berbahagia. Hidup di dalam keinginan Roh berarti kita membuat hidup kita ini di dalamnya ada firman. Di Yohanes 6 ayat 33 mengatakan, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali nggak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Masih ingatkah teman-teman waktu Allah menciptakan manusia? Dia membentuk secara khusus dengan tangannya. Kemudian dia berfirman dan dia menghembuskan nafasnya. Sangat berbeda ketika Allah membentuk ciptaan yang lain, hanya sekedar berfirman. Sehingga dikatakan hidup, tadi juga sebelumnya. Kita harus hidup dunia ini biar kelihatan bagus, bahagia, baik, harus dengan firman. Yeremia 7 ayat 23. Dengarkan suara Tuhan. Ikuti seluruh jalan yang Allah perintahkan, supaya kamu berbahagia. Nah, inilah yang ada di Alkitab kita. Ketika kita belajar firman, kita akan menemukan buah-buah roh. Damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri, kelemah lembutan, kasih, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ini kita dapatkan, baru kita bisa mengerti setelah kita bisa menghidupkan atau mengokohkan atau melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak akan mungkin bisa mendapatkan buah-buah ini kalau kita nggak hidup dalam firman. Nah, ini intinya. Ini adalah buah-buah ini yang menolong kita supaya ketika manusia itu hidup di dalam beragam kesulitan, kita akan jadi pemenang dan kita menjadi kuat. Nah, Allah ingin orang-orang itu, setiap orang, saya, teman-teman, Bapak Ibu juga, jadi serius berterima kasih, bersyukur atas kehidupan yang dimilikinya. Kita akan oprek buat kesimpulan dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 8. Yang pertama, ketika Allah memanggil Abraham untuk keluar, waktu itu namanya masih Abraham, belum jadi Abraham. Allah bilang ke Abraham, suruh keluar, tinggalkan sanak saudaranya. Udah tinggalkan saudara-saudaranya, kenapa? Allah ingin Abraham fokus. Abraham fokus nih sama pengajaran, pembimbingan, dan pembentukan itu. Karena kalau Abraham masih tinggal sama saudaranya, dia akan terganggu terus, terkacaukan. Kedua, Allah memberikan perjanjiannya kepada Abraham. Allah memberikan perjanjiannya kepada Abraham. Tadi disuruh fokus. Nah, Allah kasih bilang juga kalau kamu melakukan ini, nah Allah berjanji, ini loh, kamu akan dapat kebaikan, kehidupan. Itu sangat penting. Yang semua Allah janjikan apa yang besar tadi,
keturunan bangsa yang besar, ya kan? Nama menjadi berkat, masyhur, ya kan? Dia jadi super berkat bagi orang lain, orang mendapat berkat karena baik sama Abraham, mendapat kutuk karena orang jahat sama Abraham. Kemudian yang ketiga, Allah juga memberikan kebebasan kepada Abraham untuk membuat keputusan. Allah bilang keluar dari sanak saudaranya. Tapi Abraham membawa Sarah itu salah? Tidak, karena di Kejadian 1 ayat yang terakhir katakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dia akan menjadi satu daging. Abraham dan Sarah adalah satu daging, satu paket. Tetapi membawa Lot bukan yang Allah inginkan. Tapi walaupun demikian, ini adalah contoh. Allah juga tidak tidak memarahi Abraham. Nggak boleh bawa Lot, boleh. Dan keputusan ini membuktikan nama Abraham menjadi berkat bagi Lot. Dan kehadiran Lot dalam perjalanan ini ya membuat satu ujian juga. Bagaimana suatu ketika gembala-gembala Lot dan gembala-gembalanya Abraham berantem. Anaknya udah banyak. Lalu mereka harus berpisah. Tapi sekali lagi Abraham tuh memang buah rohnya udah ada ya. Hidup dalam firman. Dia memberikan Lot untuk kesempatan untuk memilih yang pertama. Dan gak tahu dirinya dia pilih yang bagus-bagus. Tapi Abraham pun tidak masalah. Luar biasa ya. Abraham tuh menang. Keempat, Allah memberikan kesempatan Abraham untuk bertemu dengan Allah. Satu-satunya manusia setelah Adam dan Hawa. Ini yang ketemu Allah, bisa ketemu fisik ya. Karena dia pengganti Adam kan. Nah, Allah ingin Abraham itu memiliki keyakinan untuk setia dan berlaku taat. Sehingga harapannya untuk memperoleh janji Allah. Bagaimana dengan Nuh? Enggak, Allah hanya berfirman, menyuruh, tidak menemui Nuh. Tapi Allah menemui secara pribadi Abraham. Bagaimana dengan Musa? Musa tuh pengen banget loh lihat Allah, tapi Allah bilang nggak boleh kan? Allah itu kudus, jadi cuma dikasih lihat punggungnya doang. Jadi ketaatan itu mendapatkan berkat ya, keberhasilan hidup. Kalau tidak taatan mendapatkan kutuk dan kegagalan hidup. Mau taat tidak taat semuanya dapat hadiah ya. Dan di Yeremia 7 ayat 21 ini cerita tentang bagaimana orang-orang Israel itu beribadah, memberikan korban persembahan, korban bakaran. Katanya tambah aja, kamu nikmati dagingnya. Luar biasa ya Tuhan, nggak mau dagingnya juga. Tapi yang Allah ini cuma dengerin dan memperhatikan perintahnya, percaya, ikuti dengan sabar semua rencana Allah, taat. Tuhan cuma pengen itu supaya kita mendapat janjinya, janji yang udah dia kasih kepada Abraham dan menjadi Abraham ya, kita Abraham, anak-anak rohani Abraham. Kemudian kita pada kesimpulan, perjanjian itu berfungsi sebagai pagar yang menuntun orang untuk selalu hidup dalam seluruh kebenaran firman. Perjanjian itu yang membuat kita akan hidup dalam pengharapan. Allah nggak pernah berhutang dan Allah nggak pernah menahan kebaikannya buat orang yang berlaku setia. Kedua, melalui perintah-perintahnya Allah ingin manusia menikmati hidup yang kuat dan berhasil. Jadi dalam melakukan perintahnya tuh ternyata kita tuh sebenarnya dalam melakukan perintah kita sedang berlatih menjadi memiliki kehidupan yang kuat dan berhasil. Jadi bukan sia-sia lah gitu ya. Nah,
Minggu depan kita akan membahas Allah Bapa Maha Pengasih. Cuma depan ya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang mendengarkan kegiatan Embau hari ini. Kiranya Bapa di surga boleh memberikan hikmat, sukacita yang dari Tuhan. Roh Kudus Allah bekerja luar biasa. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu yang baru pertama kali mengenal firman Tuhan, atau yang mau saat ini berkomitmen untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi tinggal dalam firman. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berjanji, saya ingin ikut seluruh kebenaran firman. Biarkan Roh Kudus menuntun dan membimbing, memberkati kami. Saya menerima Yesus sebagai juru selamat, dan saya menerima Yesus yang menolong hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu, terima kasih buat segala kebaikan. Tuhan, pasti saya terima kasih juga buat Bapak Ibu yang mendengarkan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.